Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Jen Sofia Rohman, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga. Di sini akan presentasi materi ulumul hadis, yaitu hadis riwayah dan hadis diroyah. Pembahasan kali ini saya akan membahas pada 3 poin. Pertama, pengertian ulumul hadis, yang kedua ilmu hadis riwayah, dan yang ketiga adalah ilmu hadis diroyah. Baik, di sini saya akan mulai pada poin yang pertama, yaitu poin ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Ulumul hadis terdiri dari 2 kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm, yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik dari perkataan, perbuatan, takrir, ataupun sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulumul hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya, ilmu hadis merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri, yang berbicara mengenai hadis Nabi Muhammad dan para perawinya, seperti ilmu hadis sahih, ilmu mursal, ilmu asma wal kunah, dan lain-lain. Penulisan ilmu hadis secara parsial dilakukan khususnya oleh para ulama abad ketiga Hijriah. Di antaranya ada Yahya ibnu Ma'in dengan kitabnya Tarikh Ar-Rijal. Lalu ada Muhammad ibnu Sa'ad dengan kitab At-Tabaqat, Ahmad ibnu Hambal dengan kitab Al-I'lal dan An-Nasikh wa Mansukh. Lalu ada Bukhari dengan kitab Al-I'lal dan Al-Kunah. Lalu Imam Muslim, Al-Asma wal Kunah, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, ulumul hadis yang pada awalnya bersifat parsial dan terpisah, mulai digabungkan menjadi satu, serta selanjutnya dipandang sebagai satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Terhadap ilmu yang sudah digabungkan menjadi satu kesatuan tersebut, para ulama tetap menyebutnya dengan istilah ulumul hadis atau mustalahul hadis. Baik, itu tadi poin yang pertama. Lalu kita beranjak ke poin kedua, yaitu ilmu hadis riwayah. Baik, kita mulai pembahasan hadis riwayah pada pengertian. Pengertian hadis riwayah menurut Ibnu Al-Aqfani sebagaimana yang dikutip oleh As-Suyuti, bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis al-khas bi riwayati ilmin istamilu ala naqli aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa riwayatiha wa tahriru al-fadhiha. Yaitu ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah adalah ilmu yang meliputi pemindahan atau periwayatan perkataan Nabi dan perbuatannya, serta periwayatannya, pencatatannya, dan penguraian lafadznya. Definisi yang hampir senada juga dikemukakan oleh Zufar Ahmad Ibnu Latif Al-Usmani Ad-Dahanawi di dalam Qawaid fi Ulumil Hadis, yang berbunyi ilmu hadis al-khas bir riwayah huwa ilmun yu'rafu bi aqwal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa ahwalihi wa riwayatihi wa dhabtuha wa tahriru al-fadhiha. Yaitu ilmu hadis yang khusus dengan riwayah adalah ilmu yang dapat diketahui dengannya perkataan, perbuatan, dan keadaan Rasulullah, serta periwayatan, pencatatan, dan penguraian lafaz-lafaznya. Lalu yang kedua adalah objek kajian. Objek kajian pada ilmu hadis riwayah ini ada 2, yaitu cara periwayatan hadis, dan yang kedua adalah cara pemeliharaan hadis. Yang pertama, cara periwayatan hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga cara penyampaiannya dari seorang perawi kepada perawi yang lain. Lalu yang kedua, cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuannya. Oke, baiklah, kita
lanjut ke perkembangan ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah ini sudah ada semenjak Nabi Muhammad SAW masih hidup, yaitu bersamaan dengan dimulainya periwayatan hadis itu sendiri. Para sahabat Nabi menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap hadis Nabi. Beliau berupaya untuk memperoleh hadis-hadis Nabi dengan cara mendatangi majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan oleh beliau. Bahkan sedemikian besar perhatian mereka sehingga terkadang mereka berjanji satu sama lainnya untuk secara bergantian menghadiri majelis Nabi manakala di antara mereka ada yang sedang berhalangan. Sebagaimana cerita yang terekam oleh Umar radhiyallahu an, beliau menceritakan, aku beserta seorang tetanggaku dari kaum Ansor yaitu Bani Umayyah ibnu Zaid secara bergantian menghadiri majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila giliranku yang hadir, maka aku akan menceritakan kepadanya apa yang aku dapatkan dari Nabi. Dan sebaliknya, apabila giliran dia yang hadir, maka dia pun akan melakukan hal yang sama, yaitu menyampaikan apa yang dia dapatkan dari Nabi kepadaku. Sebegitu besarnya perhatian para sahabat atas hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi. Lalu apa yang telah dimiliki dan dihafal oleh para sahabat dari hadis-hadis Nabi, selanjutnya mereka sampaikan dengan sangat hati-hati kepada sahabat lain yang kebetulan belum mengetahuinya, atau kepada para tabi'in. Lalu para tabi'in pun melakukan hal yang sama, yaitu memahami, memelihara dan menyampaikan hadis Nabi kepada tabi'in lain atau kepada tabi'ut tabi'in. Hal ini selain dalam rangka memelihara kelestarian hadis Nabi, juga dalam rangka menunaikan pesan yang terkandung di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diantaranya berbunyi, Nasyarallahu imro'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin au amin sami'in. Yang berarti semoga Allah membaguskan rupa seseorang yang mendengarkan sesuatu, yaitu hadis dari kami, lantas ia menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Kadang-kadang orang yang menyampaikan lebih hafal daripada yang mendengar. Nah, demikianlah periwayatan dan pemeliharaan hadis Nabi berlangsung hingga usaha penghimpunan hadis secara resmi dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dengan telah dibukukannya hadis-hadis Nabi oleh para ulama dan dalam buku-buku mereka, lalu pada masa selanjutnya telah menjadi rujukan bagi para ulama yang datang kemudian, maka dengan itu, dengan sendirinya ilmu hadis riwayah tidak banyak lagi berkembang. Nah, sebelum saya lanjut mengenai ilmu hadis riwayah, ada beberapa urgensi kita untuk mempelajari ilmu hadis riwayah, yaitu adalah pemeliharaan terhadap hadis Nabi agar tidak lenyap dan sia-sia, serta terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatannya atau dalam penulisan dan pembukuannya. Nah, dengan demikian, hadis-hadis Nabi dapat terpelihara kemurniannya dan dapat diamalkan hukum-hukum dan tuntunan yang terkandung di dalamnya. Baik, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu poin ilmu hadis riwayah. Yang pertama, poin A, pengertian. Pengertian ilmu hadis riwayah ini memiliki banyak variasi. Akan tetapi apabila dicermati, definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama memiliki titik bersamaan di antara satu dengan yang lainnya, terutama dari segi sasaran kajian dan pokok pembahasan. Lagi-lagi saya mengutip Ibnu Al-Aqfani. Beliau mendefinisikan ilmu hadis riwayah sebagai berikut. Wa ilmul hadis al-khas bid-dirayah ilmun yu'rafu minhu haqiqatur riwayah wa syurutiha wa anwa'iha wa ahkamiha wa halur rawah wa syurutihim wa asnaful marwiyat wa ma yata'allaqu biha. Dan ilmu hadis yang khusus tentang dirayah adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya,
serta keadaan para perawi, syarat-syarat perawi, jenis yang diriwayatkan oleh perawi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Definisi Ibnu Al-Aqfani tersebut selanjutnya diuraikan dan dielaborasi oleh Imam As-Suyuti. Beliau mendefinisikan hakikat riwayat sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Al-Aqfani adalah kegiatan periwayatan hadis dan penyandarannya kepada orang yang meriwayatkannya dengan kalimat tahdits. Kalimat tahdits itu perkataan perawi yang berupa haddatsana fulan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah syarat-syarat riwayat, yaitu penerimaan para perawi terhadap apa yang diriwayatkannya dengan menggunakan cara-cara tertentu dalam penerimaan riwayat, atau sering disebut dengan cara-cara tahammulul hadis. Di antaranya dengan cara sama, mendengar, qiraah, lalu dengan cara ijazah, ada cara munawalah, kitabah, iklam, wasiat, dan wajadah, dan masih banyak yang lain. Lalu macam-macam riwayat. Di sini Imam Suyuti membagi dalam dua bagian. Yang pertama muttasil, yaitu periwayatan yang bersambung mulai dari perawi pertama sampai kepada perawi terakhir. Lalu yang kedua adalah munqati', periwayatan yang terputus baik di awal, tengah, akhir, dan lainnya. Lalu hukum riwayat. Imam As-Suyuti lagi-lagi membaginya dalam dua bagian, yaitu al-qabul, yaitu diterimanya suatu riwayat karena telah memenuhi persyaratan tertentu. Dan yang kedua adalah ar-rad, ditolaknya suatu riwayat karena adanya persyaratan tertentu yang tidak terpenuhi. Lalu selanjutnya keadaan perawi. Keadaan perawi dilihat dari segi keadilan mereka, al-adalah, dan ketidakadilan mereka, ujar. Lalu selanjutnya jenis yang diriwayatkan. Imam As-Suyuti di sini membaginya dalam penulisan hadis, yaitu hadis yang ditulis dalam kitab musnad, dalam mu'jam atau al-ajza, dan lainnya dari cara menghimpun hadis. Selanjutnya objek kajian. Objek kajian ilmu hadis diroyah ini ada dua, yaitu sanad dan matan. Berfokus pada dua itu. Yang pertama sanad. Sanad di sini ada bagiannya sampai 5. Yang pertama ittisalus sanad, yaitu bahwa suatu rangkaian sanad hadis haruslah tersambung mulai dari sahabat sampai kepada periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadis tersebut. Lalu yang kedua ada thiqatus sanad, yaitu bahwa setiap perawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadis harus memiliki sifat adil dan dhabit. Dhabit itu adalah kuat dan cermat hafalan atau dokumentasi hadisnya rapi. Lalu yang ketiga ada syadz, yaitu selamat dari kejanggalan. Yang keempat ada illat, yaitu selamat dari cacat. Lalu yang terakhir ada tinggi dan rendahnya martabat suatu hadis. Itu tadi yang meliputi sanad. Lalu yang kedua adalah matan. Di sini ada matan yang sahih atau dhaif. Matan sendiri di sini ada 3 poin. Yang pertama, selamat dari kejanggalan redaksi atau biasa disebut dengan istilah raqaqatul fas. Lalu yang kedua, selamat dari kejanggalan makna atau fasadul makna. Yang ketiga, selamat dari kata-kata asing, gharib. Selanjutnya ada perkembangan ilmu hadis diroyah. Seiring berjalannya waktu, ilmu hadis diroyah secara umum lebih dikenal dengan istilah ulumul hadis, mustalahul hadis, atau usulul hadis. Keseluruhan nama-nama tersebut meskipun bervariasi namun mempunyai arti dan tujuan yang sama, yaitu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi, sanad, dan marwi, yaitu matan suatu hadis dari segi diterima dan ditolaknya. Para ulama hadis membagi ilmu hadis diroyah kepada beberapa macam, berdasarkan kepada permasalahan yang dibahas padanya, seperti pembahasan tentang pembagian hadis sahih, hasan, dhaif. Lalu ada pembahasan mengenai tata cara penerimaan, tahammul, dan cara periwayatan, adza. Lalu ada pembahasan al-jarih dan at-ta'dil serta tingkatan-tingkatannya.
Lalu ada lagi pembahasan tentang perawi, latar belakang kehidupannya, dan pengklasifikasiannya antara yang sikoh dan yang doif, dan masih banyak pembahasan yang lainnya. Nah, meskipun macam-macam ilmu hadis yang disebutkan oleh para ahli hadis begitu banyak, namun secara khusus yang menarik perhatian para ulama hadis untuk dibahas secara lebih mendalam diantaranya adalah ilmu rijalul hadis, asbab wurudul hadis, ilmu gharibul hadis, ilmu mukhtalaful hadis, ilmu ma'anil hadis, ilmu nasah mansuh, dan lain-lain. Baik, sebelum saya mengakhiri penjelasan saya mengenai ulumul hadis yang terfokus pada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah, saya akan menyampaikan urgensi dari ilmu hadis diroyah, yang mana tujuan atau urgensi dalam mempelajari ilmu hadis diroyah adalah untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang makbul atau yang dapat diterima sebagai dalil dan untuk diamalkan, dan hadis yang mardud atau yang ditolak. Nah, itulah urgensi mengapa kita harus benar-benar mempelajari ilmu hadis riwayah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.